Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Harpa, kita melihat pertandingan yang kedua, yaitu Barca melawan Inter Milan. Ini dua tim yang punya pengalaman yang luar biasa di Liga Champions. Ya, punya sejarah yang bagus. Tapi tadi kita sepakat kalau Arsenal sama PSG pertandingan yang sangat terbuka, atraktif. Nah, kalau Barca dengan Inter, ini kan dua kutub yang berbeda. Iya, mungkin orang akan berpikir Inter Milan pasti bertahan ya. Saya rasa nggak juga. Ya karena di bawah Simone Inzaghi sebenarnya Inter Milan bermain cukup atraktif. Nah, cuman yang menarik kalau kita lihat profil dari semifinalis dua jalur ini, kalau tadi kita udah bahas Arsenal lawan PSG itu sebenarnya mereka akan bermain tanpa false nine kan. Ya, nah, sementara kalau di sini di situ ada sama Dembele, Martinelli. Betul. Nah, kalau yang sebelah sana nih sebenarnya mereka punya striker-striker tajam kan. Siapa namanya? Lautaro Martinez. Kemudian juga Lewandowski. Marcus Thuram juga. Walaupun Lewandowski kita nggak tahu kondisi seperti apa ya. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua kalau kita lihat. Jadi perimbangannya juga sama nih. Barcelona memang iya secara track record mereka punya memenangkan Liga Champions terakhir itu tahun 2015 ya. Di Berlin, cuman orang-orang itu kan udah hilang semua tuh, Bung Boy. Tapi mereka punya pelatih yang pernah membawa Liga Champions juga, Hansi Flick. Nah, sementara di Inter Milan, menurut saya secara experience, ya mereka memang nggak ada yang hampir nggak ada lah yang membawa Liga Champions juara. Mereka Simone Inzaghi belum pernah, Marcus Thuram juga tergolong baru, Lautaro juga. Tapi 2 tahun lalu mereka pernah mencicipi final Liga Champions. Dan saya rasa itu menjadi modal yang sangat berharga juga untuk mereka bisa komplit menghadapi Barcelona. Jadi ini pertandingan yang sangat seru. Mereka punya plus minus dan agak sulit juga sih ditebak kalau ini dua tim ini. Dan main terbuka udah pasti gitu. Dan, terbuka ya? Iya. Dan yang menariknya lagi, dua-dua tim ini pun masih fokus di Liga juga kan. Iya. Karena kalau yang di Arsenal, terbagi. Betul, Arsenal PSG, Arsenal sudah udah cuek aja lah ya. Silahkan Liverpool ya kan. Iya, betul. Nah, PSG sudah juara. Bahkan terakhir pun Luis Enrique mengatakan saya nggak peduli dengan rekor unbeaten di Ligue 1. Yang saya akan lakukan rotasi untuk menyambut Arsenal. Sementara kalau di sana kan enggak. Napoli dengan Inter Milan 7-1 pasti masih ngejar. Masih ada Coppa Italia juga. Demikian juga dengan Barca walaupun saat ini dia unggul kalau nggak salah 4 poin dengan Real Madrid, tapi mereka pasti pengen juga itu. Jadi itu yang saya bilang, kenapa saya bilang ini adalah semifinal paling seru sepanjang yang saya tahu karena perimbangan itu menarik gitu. Bung Ropan, Hansi Flick, ya kan? Ini kan ada darah Jerman sih. Jadi saya mau tanya kayak itu. Nah, Barcelona di bawah dia ini punya perbedaan yang sangat signifikan ketika Barcelona di sebelumnya. Dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi, ada Iniesta, ada mungkin ada Xavi, Neymar, ya kan? Dengan Barca yang sekarang, apa yang membedakan ini, Bung Ropan? Saya pikir dia di bawah pelatih Jerman ini. Dia memadukan bakat-bakat talenta-talenta muda yang hebat. Itu yang dilakukan bersama dengan Munchen kan ketika mereka terakhir di 2020 dan mereka bisa menjadi juara dan dia punya mental juara seorang pelatih Hansi Flick. Dan saya pikir dia termotivasi besar karena pertandingan final ini akan berlangsung di Allianz Arena, tempat di mana dia pernah berjaya luar biasa di situ. Dan dia akan membawa Barca ke sana untuk bisa menjadi lolos, tapi kan harus bisa melewati rintangan kuat seperti Inter Milan. Dan kita tidak bisa menunggu bagaimana dia bisa memainkan misalnya kalau Lamine Yamal orang nggak tahu. Tapi Lopez dia mainkan di sana kan. Kemudian ada Araujo di belakang. Ada Pau Kurbasi di belakang orang nggak begitu tahu siapa. Kalau Kunde di belakang orang bisa lihat oh iya ada. Tapi ini anak muda yang tampil luar biasa. Kalau pemainnya senior kan Frankie De Jong ya ada di sana yang bermain sebagai double pivot sama Pedri ya. Sama Pedri. Tadi itu saya pikir ini kombinasi yang sangat kuat yang dilakukan oleh Hansi Flick. Tapi kan dia harus ingat bahwa ada 2 momen penting yang saya lihat. Ketika Mourinho membawa Inter juara, mereka melewati itu hadangan Inter Milan, Barcelona di semifinal sebelum mereka menghadapi Munchen. Dan mereka juara. Ketika mereka 2022-2023 masuk ke final walaupun mereka kalah dari City, mereka melewati rintangan Barcelona. Ada 3-3 main di Barca dan mereka menang 1-0 di San Siro. Kemudian mereka ke final. Jadi apakah ini momen mereka bisa ciptakan lagi? Mereka di semifinal ketemu Barca dan kemudian mereka bisa lolos ke final? Itu kan tak akan tunggu karena walaupun saya bilang tadi Hansi Flick punya ambisi kuat untuk Allianz Arena, Simone Inzaghi juga punya harapan karena dia ada rasa penasaran saya pikir ketika mereka bermain bagus pada 2023 dan mereka kalah hanya dengan gol Pedri itu dengan gol pemain City dengan Rodri yang bikin gol saat itu. Sekarang dia ingin untuk bisa membuktikan bahwa
dia mampu untuk pertama kali membawa sebagai pelatih membawa Inter ini bisa menjadi juara. Bung Harpa, kalau kita perhatikan pertandingan Munchen ada satu yang menarik, pressing yang ketat sekali. Barcelona sampai garis pertahanan mereka tuh bisa sampai 50 meter dari garis gawang. Buat saya sih agak ngeri-ngeri sedap ya, karena Inter juga punya dua flank di Marco sama Darmian juga bagus. Ada Dumfries juga sebenarnya. Dumfries itu ya. Gimana menurut Bung? Iya, kalau kita lihat Hansi Flick ini kan tipikal Jerman, ya, sangat disiplin, kemudian juga menggunakan staying power, dan itu mengapa dia berani memainkan para pemain muda juga, seperti yang tadi disebutkan sama Bung Ropan, ada Kubarsi, ada Hugo, dan lain-lain, sehingga dia memanfaatkan itu. Dan kita tahulah bagaimana disiplinnya pelatih-pelatih Jerman, dan anak muda yang ada di Barcelona ini cocok dengan gaya seperti Hansi Flick. Jadi saya rasa ini adalah sebuah grand design juga dari Barcelona yang tahu seperti apa nih ingredients Barcelona. Oh, berarti dia perlu pelatih yang seperti Hansi Flick, yang disiplin. Tentu dengan tambah mentor seperti Lewandowski dan Frenkie de Jong dipertahankan. Dan itulah kenapa dengan ingredients yang ada, dia berani menerapkan pressing yang sangat luar biasa. Dengan sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan ini kan juga kerap dilakukan di Munchen ya. Tapi sama di Munchen juga sama seperti itu. Dan ini yang saya rasa akan kita lihat juga lawan Inter Milan nanti. Dan Inter Milan kita tahu punya pertahanan yang sangat kuat. Punya sayap juga. Nah ini kita lihat apakah dia bisa mengulangi juga ya apa yang dilakukan dia di fase sebelumnya atau saat dia membawa Munchen juara 5 tahun lalu. Bung Ropan, Simone Inzaghi selalu ya. Saya belum pernah melihat dia mengubah pasti 3 back. Pasti 3 back. Selalu ya. 3 back pasti. 3-5-2. 3-5-2. Sementara Hansi Flick tidak seperti begitu. Selalu dengan 4 ya. 4-2. 4-2-3-1. 4-2-3-1 Lewandowski yang depan. Berarti kan kita akan melihat satu pertarungan di sayap nih. Ada Lamine Yamal, ada Rafinha. Di Marco Dumfries. Ya kan, mengandalkan dua tadi duet Thuram dengan Lautaro Martinez. Seru nih Bung Ropan. Iya, kalau melihat ini dia kan tidak pernah mengubah Simone Inzaghi dengan 3-5-2 sehingga pemain-pemain itu sudah benar tahu dengan gaya itu. Hafal benar. Nah, kekuatan dari Inter saya lihat dengan 5 gelandang ini bukan hanya terpaku pada Di Marco di kiri atau Darmian bergantian dengan Dumfries, tapi mereka punya 3 pemain yang sangat kuat bermain di tengah. Mkhitaryan, Çalhanoğlu dan Barella. 3 itu sangat solid untuk mendistribusi bola ke depan, entah ke Marcus Thuram atau ke Lautaro Martinez. Dan kan 2 striker yang sangat kuat. Bayangkan bermain dengan Munchen juga coba untuk menerapkan dengan hal demikian. Kimmich, Goretzka, tapi mereka sulit untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam pertahanan dari Inter Milan yang begitu kuat. Jadi saya pikir ini akan dialami juga oleh Barca, dan berpikir pengalaman di 2 tahun yang lalu mereka tidak bisa mengalahkan Inter, pasti akan berpikir juga Hansi Flick melihat. Karena kan tidak berbeda jauh juga dengan kondisi pemain saat itu dengan yang saat ini. Dan Inter kita tahu punya barisan belakang yang kuat, Bastoni di belakang, Acerbi dan Benjamin Pavard. Ini 3 pemain yang sangat kuat dalam hal bertahan. Ada Bisek juga yang bisa bergantian di sana. Jadi tentunya bagi Hansi Flick dia harus bisa melihat benar-benar apa yang harus dilakukan. Tapi dia tidak akan mengubah juga dengan 4-2-3-1 boy. Dia akan bermain dengan demikian. Tapi mereka punya kecepatan itu saja. Kecepatan mereka itu ada di Lamine Yamal dan Rafinha yang begitu kuat. Kemudian ada mereka punya Gavi juga. Gavi yang bisa mengatur permainan dan bergantian dengan Lopez di sana. Kalau Pedri agak ke belakang dengan Frenkie de Jong kan untuk bermain. Nah, ini kekuatan dari Barcelona juga ada di sini. Jadi sama-sama tangguh mereka tuh di tengah kalau bisa dilihat. Ya baik di Barca dan kemudian ada di Inter. Kalau Inter punya Di Marco misalnya dan bergerak dari sini, mereka punya Rafinha yang sangat kuat, dan Rafinha itu pencetak gol, salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Champion. Rafinha jangan main-main. Jadi mereka sangat kuat bagaimana dengan Yamal yang bermain untuk memberikan bola-bola umpan ke garis ke kotak penalti terhadap Lewandowski. Dan kita kan masih ingat kalau ketika Hansi Flick bersama dengan Munchen saat itu dia mengandalkan misalnya ada pemain-pemain senior seperti Müller dan kemudian Neuer. Nah sekarang ada Lewandowski dan Frenkie de Jong kan. Müller masih main, bos. Masih main. Sampai sekarang. Dan dia mengandalkan itu waktu itu. Sekarang dia pakai Frenkie de Jong dan Lewandowski. Dan dia tahu kan dia pernah dengan Lewandowski sama-sama. Di Munchen. Di Munchen. Jadi dia tahu persis itu bagaimana. Tapi didukung oleh anak-anak muda ini yang punya kecepatan. Bermain sangat baik. Nah, ini menarik untuk kita saksikan, boy. Jual beli serangan ini. Marcus Thuram dan tadi Lautaro Martinez. Ini kombinasi yang ideal menurut saya ya.
Satu punya power, satu lagi dia punya feeling dengan kecepatan. Jadi Barca juga nggak bisa main-main nih lini belakang mereka dengan pergerakan dari kedua pemain ini. Sebenarnya kalau kita bicara komparasi antara penyerang dan pemain bertahan, sebenarnya agak lebih mengerikan Inter Milan ya. Artinya pertahanan mereka sebenarnya kan udah lumayan juga sebenarnya. Sementara tadi sudah kita singgung juga, kita sepakat juga Barcelona punya kecepatan dalam diri Rafinha dan juga Lamine Yamal. Cuma kalau kita lihat lini per lini memang ada plus minus. Mungkin ini unggul di mana. Tapi yang menarik kalau kita lihat komparasinya kan agak-agak mirip ya. Ada Frenkie de Jong, ada Barella, kemudian ada Rafinha, ada Lamine Yamal. Tapi udah disinggung ada Di Marco, Dumfries dan lain-lain. Artinya kalau kita lihat di sini semifinal di jalur ini tuh lebih tactician. Dibandingkan yang di sebelah sana. Di sana tuh kayaknya lebih dansa-dansa dia, lebih main terbuka, lebih flowing. Kalau di sini penuh dengan taktik. Itali taktikal udah jelas. 3-5-2 dengan Barellanya. Sementara di sini Hansi Flick juga ya dengan staying power tapi juga dengan taktik juga. Jadi di kanan ini lebih serius nih kayaknya. Jadi ada perbedaan yang menarik ya. Arsenal dengan PSG dengan makanya saya bilang ini semifinal yang menurut saya paling berwarna yang jadi kita disajikan sepak bola modern yang seru gitu. Oke, kita break dulu. Setelah ini kita bahas lagi. Masih Liga Champion. Setelah pariwara berikut ini.